Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Spesifik, kita akan membahas tentang ibadah puasa. Secara garis besar, ibadah puasa terbagi dua bagian. Pertama, ada puasa yang wajib, yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi kriteria sesuai aturan agama dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ada puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan bagi setiap muslim sebagai tambahan pahala yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Adapun yang termasuk puasa wajib adalah yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa qadha, yang ketiga ada puasa nazar, dan yang keempat ada puasa kifarat. Sedangkan yang termasuk puasa sunnah banyak sekali, tetapi dalam hal ini kita akan membahas hanya beberapa saja. Pertama, puasa sunnah Syawal, yang kedua puasa Arafah, dan yang ketiga puasa Senin Kamis. Baiklah, untuk lebih rincinya kita bahas satu persatu. Yang pertama, puasa wajib. Yang termasuk puasa wajib yaitu pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sendiri mengandung arti puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah tentunya, kemudian disampaikan untuk umatnya pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun yang menjadi dasar hukum atau dalil nakli diwajibkannya atau disyariatkannya puasa Ramadan sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa saja yang termasuk syarat wajib puasa? Pertama, Islam, tentunya orangnya disebut muslim. Yang kedua, sudah balig, orang yang belum balig tidak wajib puasa. Ketiga, berakal, orang sehat, artinya di luar yang berakal sehat tidak diwajibkan puasa. Dan yang keempat, mampu untuk melakukan aktivitas puasa. Adapun yang menjadi syarat sah puasa, yaitu pertama, Islam. Yang kedua, orangnya mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini tentunya bagi golongan wanita. Dan yang keempat adalah dalam waktu yang dibolehkan puasa. Sementara yang termasuk rukun puasa, yang dimaksud dengan rukun puasa itu artinya sesuatu yang mesti ada dalam pelaksanaan puasa. Apabila salah satunya hilang atau tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak menjadi sah. Pertama, niat untuk berpuasa. Salah satu di antara syarat niat harus diutarakannya pada waktu malam. Artinya tidak boleh lewat fajar. Niat tentunya di dalam hati, tetapi andai kata mau dilafadzkan atau diucapkan, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama fikih, di antara kalimatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana
hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, yang termasuk rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sementara yang termasuk hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, arti disunahkan tentunya sesuatu yang dianjurkan bagi seseorang yang sedang melaksanakan puasa. Di antara yang disunahkan adalah pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, senantiasa mudawamah atau membiasakan sholat malam, termasuk diantaranya melaksanakan sholat tarawih. Boleh 23 rakaat beserta witir ataupun 11 rakaat beserta witir, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya tentang sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sodakoh, tentunya sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sodakoh tersebut. Kemudian yang keempat, yang termasuk hal yang disunahkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran ataupun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa? Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ketika dilaksanakan tidak sengaja, maka itu bagian dari rahmat Allah yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, muntah, itu pun dengan sengaja atau dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri atau melakukan aktivitas persetubuhan. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau darah nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Dan yang terakhir, yang termasuk hal yang membatalkan puasa adalah keluar sperma atau keluar cairan mani dengan sengaja. Kalaupun tidak sengaja, misal seperti seseorang tertidur di siang hari kemudian mimpi basah, maka tidak menjadikan batal puasa bagi orang tersebut. Adakah orang yang boleh berbuka puasa? Tentunya syariat agama menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang boleh untuk berbuka puasa di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Siapa saja orang yang dimaksud? Pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Namun tentunya ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ia pun kewajiban untuk mengqadha puasa di hari lain setelah pelaksanaan Ramadan selesai. Kemudian yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Untuk orang tua yang semacam ini, maka ia tidak diwajibkan untuk qadha, tetapi hanya diwajibkan membayar fidyah, yaitu bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin, atau 1 porsi makan yang biasa dia makan setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi madarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, maka baginya wajib qadha di hari yang lain sebagaimana orang yang sedang sakit. Tetapi andai kata khawatirnya hanya untuk dirinya sendiri atau khawatir hanya untuk sebatas anaknya saja, maka ulama fikih mengatakan baginya wajib qadha plus harus melaksanakan fidyah. Ibadah puasa tentunya senantiasa kita berharap ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu senantiasa kita harus menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Di antara hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Seperti misalkan menggunjing atau membicarakan orang. Kemudian selalu berbohong atau berkata-kata tidak sesuai kenyataan. Kemudian mencaci maki orang lain dan mencuri atau merampas hak orang lain, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Yang jelas, sesuatu itu dapat mengurangi pahala puasa apabila perbuatannya itu melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh Islam. Demikian untuk pembahasan tentang puasa, yang dalam hal ini kita baru membahas tentang puasa Ramadan. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang puasa wajib yang lainnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.